Untuk peserta selanjutnya yaitu nomor 7 Ibu Purwanti Ningsi SPD. Kepadanya disilakan. Tepuk tangan yang meriah Bu, biar tidak tegang. Baik, untuk mencairkan suasana, are you ready? Oh, jawabannya seperti ini ya. Kalau seperti saya bilang, are you ready? Jawabannya yes, I'm ready. Dibantu ya. Kalau bilang ready, 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 jawabannya yes, yes, yes. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Ready, ready, ready. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Honorable the judges and respectable all audiences. Utamakan bahasa Indonesia. Pelajari, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Slogan yang diberikan oleh Badan Bahasa ini digaungkan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk diimplementasikan. Dari sini, izinkan saya Purwanti Ningsi, guru SD Negeri Pandeglang 4. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba Jambore GTK inovatif yang diadakan oleh Dinas Kecamatan Pandeglang. Judul dari penerapan inovasi ini yaitu peningkatan kompetensi literasi bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran interaktif papan kosakata Panta pada siswa kelas 3 SD Negeri Pandeglang 4. Ini adalah layout dari media pembelajaran yang saya buat. Situasi, saya mengambil metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasinya, pendidikan kini berfokus kepada 3 aspek, yaitu literasi, numerasi, dan keterampilan menulis. Akan tetapi, rendahnya kemampuan literasi, khususnya literasi dalam bahasa Inggris siswa kelas 3 B SD Negeri Pandeglang 4 berkurangnya minat baca. Siswa kurang semangat, minim akan ketertarikan membaca buku bacaan dalam berbahasa Inggris. Tidak fokus saat membaca dan tidak antusias ketika membaca buku di kelas. Hal ini disebabkan karena siswa belum memiliki kompetensi literasi dan merasa kesulitan dengan bahasanya. Mereka kesulitan untuk membaca buku bacaan bahkan dalam bentuk kosakata. Jadi bagaimana bisa membaca dalam bentuk tulisan bahasa Inggris padahal kosakatanya saja masih merasa kesulitan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini dampak dari problematika global? Pada saat ini konsistensi dan kejelasan bahasa Inggris di SD, kurikulum formal SD masih belum jelas. Pada tahun 2013 bahasa Inggris tidak dimasukkan ke dalam kurikulum wajib, dan sekarang statusnya di kurikulum merdeka yaitu sebagai mata pelajaran pilihan. Pada dasar ini ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris. Alasan yang pertama, untuk alasan yang pertama, mana nih? Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa asing sejak usia dini memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Kedua, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di mana pemanfaatannya atau di mana masih dominan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan interaksi sosial. Ketiga, yaitu keadilan sosial. Meskipun pembelajaran bahasa Inggris tidak dimasukkan ke dalam kurikulum wajib di kurikulum SD, tapi sudah banyak sekolah yang mengajarkannya. Sekolah yang mempunyai guru yang punya basic bahasa Inggris dapat mengajarkannya. Bagaimana dengan yang tidak? Demikian dengan SD Negeri Pandeglang 4. Sejak ditetapkannya kurikulum 2013 di mana tidak dimasukkannya ke dalam kurikulum wajib, tapi sekolah kami tetap mengajarkannya dengan tujuan untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi dalam bahasa Inggris. Padahal sebelumnya sekolah kami adalah sekolah bertaraf internasional di mana 6 jam mata pelajarannya berbahasa Inggris, bilingual, dan 3 siswa dari sekolah kami juga diberikan kesempatan untuk bertukar pelajar di Singapura pada tahun 2013. Pertama
Kembangkan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Yang ini, slogan ini terus digaungkan oleh Badan Bahasa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk diimplementasikan. Bagian ketiga dari slogan itu masih menjadi tantangan. Karena terbatasnya pelajaran di sekolah mengakibatkan kemampuan bahasa Inggris SD Negeri Pandeglang 4 kelas 3B belum maksimal dan hasil pembelajaran pun masih di bawah KKM. Dari situasi tersebut, penulis berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana untuk meningkatkan kompetensi literasi kepada siswa. Hasil dari diskusi tersebut menjadi dasar untuk penulis membuat media pembelajaran interaktif PANTA, akronim dari papan kosakata, dengan tujuan meningkatkan kemampuan literasi dalam bahasa Inggris di kelas 3B. Berdasarkan hasil asesmen ini tantangannya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran, ditemukan bahwa siswa memilih pembelajaran terdiferensiasi, di mana proses siswa sesuai dengan kemampuan, keinginan, serta kebutuhannya masing-masing. Siswa membutuhkan penggunaan media pembelajaran interaktif dengan mengikuti kebutuhan siswa yang tergolong ke dalam tipe pelajaran visual, audiovisual, dan kinestetik untuk meningkatkan literasi dalam pelajaran bahasa Inggris. Hal itu merupakan tantangan bagi penulis untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Adapun tantangannya yaitu apakah peningkatan kompetensi literasi kelas 3B SD Negeri Pandeglang 4 dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran interaktif PANTA, bagaimana hasil pembelajarannya? Aksinya, penerapan media ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama, adanya asesmen diagnostik, mencari kelemahan, kekuatan dari siswa SD Negeri Pandeglang 4. Yang kedua, aksinya membuat ada dua di sini Bu, yaitu aksinya dengan membuat desain aplikasi digital yaitu Canva dan Genially. Untuk pembuatannya nanti untuk bagaimana cara penggunaan aplikasi digital ini bisa nanti barcode-nya digunakan ya. Ini adalah aplikasi Canva, didesain di Canva, setelah jadi di Canva kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Genially untuk diberikan suara efek dari penulis itu sendiri atau guru tersebut. Ada media alternatif ketika media awal tidak bisa digunakan, maka ada media alternatif yaitu papan kosakata. Ya, ini papannya, nanti kita bisa praktekkan. Tahap pelaksanaannya, cara penggunaannya bisa nanti kita lihat bersama-sama. Refleksinya, hasil penerapan pelajaran media pembelajaran interaktif PANTA berdasarkan hasil praktik baik yang dilakukan penulis pada siswa kelas 3 SD Negeri Pandeglang 4 dengan menggunakan media pembelajaran interaktif PANTA. Terdapat peningkatan kompetensi literasi yang sebelumnya hanya mencapai 57% menjadi 84,9. Begitupun juga dengan hasilnya. Dari 59,4 menjadi 84,1. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif PANTA terbukti dapat meningkatkan kompetensi literasi dalam bahasa Inggris untuk siswa kelas 3 SD Negeri Pandeglang 4. Ini adalah bukti dukung praktik baiknya. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini? Ini sudah direkam dengan suara penulis, di mana papan kosakatanya ini ada suara dari penulisnya seperti ini. Pak, suaranya kok nggak masuk ya? Oke, ini ada suaranya. Dengan ini sudah mencakup tipe pembelajarannya visual, audiovisual, dan kinestetik. Mendengarkan visualnya bisa melihat gambar, audiovisualnya bisa mendengarkan, dan kemudian mereka bisa praktekkan. Ini ada buah-buahan. Kinds of fruit, ada gambarnya, memenuhi kriteria belajar secara visual. Ada suaranya, memenuhi kriteria secara
audio visual dan kinestetik mereka bisa mempraktikannya sendiri. Nah, ini untuk buah-buahan dan sayurnya. Ada juga praktik baik kepada siswa kelas 3B SD Negeri Pandeglang 4. Ada media alternatif yaitu Panta, papan kosakata. Yang ini, dimana ini permainnya seperti ular tangga. Ada startnya sampai finish nomor 1 sampai 14. Pemainnya boleh berkelompok dengan jalannya pakai sticky note. Kemudian ketika mereka sampai ke angka ganjil nomor 1, maka mereka mengambil nomor atau mengambil flashcard kartu bacaan di angka nomor 1. Di sini ada kartu bacaannya. Kemudian ketika mereka mengambil di angka nomor 2, mengambil kotak yang nomor 2 atau genap. Begitu pula seterusnya. Ini ada kartu bacaannya. Dalam bahasa Indonesia mereka berliterasi apa itu wortel. Pertanyaannya dari temannya. Ada pembelajaran bahasa Inggris di depannya. What color is the carrot? The carrot is orange. Jadi dengan cara ini dapat meningkatkan kosakata bahasa Inggris, baik dalam kosakata maupun dalam frase, kalimat dan teks yang lebih panjangnya lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat memberikan manfaat baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, seperti biasa kita kasih aplaus sekali lagi. Ini yang jarang kita temui peserta yang mampu berbahasa Inggris Bu ya, saya aja nggak ngerti. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua. Menarik sekali Bu, karena di era sekarang ini memang bahasa Inggris itu tadi di motonya FPBI, kuasai bahasa asing ya. Ini yang menjadi masalah di kita. Bagian besar anak-anak memang karena mungkin dari gurunya ya. Saya harap si SD Pandeglang 4 ini menjadi pilot project ya Bu ya. 1 hari saja murid SD 4 berbahasa Inggris. Kalau ada yang tidak berbahasa Inggris bolehlah dikasih sanksi, tapi yang kasihnya jangan fisik ya. Biar SD 4 ini punya ikon bahwa SD 4 ini ada guru jago bahasa Inggris ya. Walaupun Ibu sampaikan tadi dulu sempat ada masalah, Pak Dede saja bisa keluar dari SD 4 karena memang guru bahasa Inggris. Sekarang Pak Dede udah keluar, ternyata bahasa Inggris jadi muatan lokal pilihan ya. Itu artinya silahkan ke sekolah bukan SD 4 saja, yang lainnya biar kita punya ikon, biar kita beda dengan kecamatan lain ya. Ini sudah luar biasa Ibu lakukan, mudah-mudahan karena Ibu mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 kan? Kebetulan kebetulan dulu dari 2007 sampai dengan 2 tahun yang lalu saya mengajar bahasa Inggris, tetapi adanya kebijakan bahwa bahasa Inggris tidak boleh ya Bu ya. Jadi saya mengambil penyetaraan. Kemudian alhamdulillah sudah diangkat dan ditetapkan menjadi guru kelas, Bu. Jadi sekarang statusnya merangkap sebagai guru kelas, tapi karena kecintaan terhadap bahasa Inggris saya implementasikan kepada kelas saya gitu. Ya Ibu, kalau dilihat dari naskah nih sudah bagus, memang tidak ada halaman ya. Ada halaman tidak? Saya nyari halaman dan daftar 1. Yang menarik lagi di sini ada real bahwa ini sudah dilakukan di uji coba di kelas 3, di kelas 3B. Pas dilihat yang ngaran Babang Kanur menang 100 gitu ya. Ponakan saya ternyata ada di sini. Ini artinya real sudah dilakukan, bahwa sudah ada buktinya ya. Harus seperti ini, jangan sampai hanya memperlihatkan diagram dari 30 menjadi 80 naiknya signifikan, tapi buktinya tidak ada ya. Kalau ini grafiknya sudah ada, kemudian pekerjaan siswanya juga sudah ada, real bahwa ini sudah dilakukan di kelas. Yang menarik dari Bu ini, jadi anak dibawa bermain. Anak kalau sudah judulnya bermain, apapun itu dia akan tertarik. Padahal kesini pelajaran punya. Betul. Tapi dengan game, dengan bermain, sama dengan yang tadi IPS juga, itu game juga. Tapi bagaimana meningkatkan supaya anak senang? Tadi juga ada Scrabble ya. Jadi biar anak yang tidak senang berbahasa Inggris dengan bermain game, ya, anak jadi senang. Yang tidak kalah pentingnya, guru harus selalu memberikan apresiasi ya.
karena budak ayeuna mah guru bae geuning hayang disawer bae gitu ya. Kumaha deui budak. Silakan nanti dieksplor lagi bagaimana ketika ibu mempunyai siswa yang memang bagus, dia selalu kalau diberi tugas selalu yang terbaik. Bila riuh walaupun tidak harus berupa uang. Contohnya kalau di TK itu mereka membuat bintang ya Pak Kiki ya, bintang dari kertas yang berwarna silver, gold, dan itu dari kerajinan mereka di kelas, simpan oleh guru. Jadi ketika anak yang menjawab benar kasih bintang gitu, yang warna gold, yang kedua perak, perunggu. Nanti misalkan sudah habis tema itu diumumkan di lapangan upacara bahwa yang sudah mendapatkan banyak kata bahasa Inggris yang sudah mampu dikasih reward walaupun hanya berupa bintang, mereka bangga saja. Kemudian ditempel di kelas ya, ditempel di kelas sebagai reward untuk anak yang kosakatanya sudah banyak ya, dimotivasi. Ketika nanti ada lomba storytelling bahasa Inggris ya, kita tidak suka. Dan kalau perlu ibu mengadakan nanti tindak lanjut dari ini, cerdas cermat bahasa Inggris untuk kelas rendah, sepertinya akan menarik ya, supaya anak-anak semua sekolah juga yang menyelenggarakan SD 4 gitu ya, tapi pesertanya semua SD di Kecamatan Pandeglang. Kita mulai biar gong ibu juga ada dan anak-anak Pandeglang bahasa Inggrisnya jago-jago. Itu saja sih. Terima kasih Bu. Kebetulan di sini juga Bu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengemphasize lagi, mempertegaskan kalau di sini juga sudah, jika sudah nyampe ke garis finish maka akan mendapatkan bintang. Ulangi permainan hingga semua kartu kosakata habis dan terjawab, maka setelah yang mendapatkan bintang terbanyak akan mendapatkan reward. Nggak baca itu ya? Iya, tadi belum bisa aja Bu. Ini rules. Iya, karena sudah ditutup saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan katanya Pak Kiki? Oh Pak Kiki, oh boleh. Iya, kan judulnya papan ya. Saya belum melihat penggunaan papan. Judulnya Panta, Pak. Iya, papan itu kan. Papan kosakata. Pertanyaan saya, yang ibu bicarakan adalah kosakata, Betul, vocabnya. betul. Sementara kalau saya lihat di sini tesnya, ini malah lebih dalam lagi. Ada yang saluran berakar, Iya, kemudian mengandung vitamin C yang tinggi, zat besi yang tinggi. Iya. Papan yang tadi itu bagaimana menjelaskan hal ini? Oke. Karena pembelajaran harus relasional dengan assessment. Betul. Ibu ngajar apa soalnya harus menemukan ini. Ibu Iya. menggunakan fanta itu. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya sekedar menyebutkan, oh ini adalah carrot misalnya, oh ini adalah grape, oh ini Betul. adalah banana. Nah, itu Iya. pertanyaan saya, ada nggak korelasinya dengan tes yang ada ini? Iya. Sementara kalau saya lihat di tes itu dalam, nggak hanya menyebutkan. Sementara kosakata kan hanya ini botol, Betul. nggak bicara fungsi botol itu apa. Nah, sementara di soal ini adalah misalnya namanya yang banyak zat besinya apa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana Fanta bisa menjelaskan ini gitu? Bisa bantu saya? Terima kasih Pak. Pertanyaannya Panta. Panta itu artinya papan kosakata. Sesuai dengan judulnya, saya membuat asesmennya sesuai dengan judul peningkatan literasi kompetensi untuk siswa kelas 3 SD pada 4. Jadi yang ditekankan adalah literasinya, membaca dalam bahasa Inggris. Terlebih kita kasih dulu grade yang pertama, mereka harus hafal dulu kosakata, membaca dalam bentuk kosakata yang sedikit. Setelah diberikan kosakata dan bahasa Inggris dalam bentuk permainan, setelah terbiasa baru diberikan asesmen dengan tulisan literasi berbahasa Inggris, Pak. Betul, itu adalah asesmen akhirnya. Kalau yang untuk secara lisan menambah kosakata itu sudah diberikan di Panta adalah menambah kosakata, Pak. Jadi setelah kosakatanya terkumpul, kosakatanya baik, kosakatanya lebih bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik, maka diberikan teks yang lebih panjang seperti itu dalam bentuk soal di asesmennya dengan bentuk tulisan literasi. Panta adalah penunjang untuk bagaimana literasi itu dapat meningkat. Jadi diberikan diberikan kosakata terlebih dahulu, diberikan yang mudah dulu, baca-bacaannya, kata-kata pendeknya, kosakata setelah terbiasa banyak gitu, baru diberikan asesmen yang lebih banyak literasi itu di dalam bentuk asesmen.
Iya, Kalau tes ilmu, tapi kalau ibu menjawab ini adalah tes lanjutan. betul. Saya masuk. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nanti apakah inovasi ini yang diciptakan oleh Bapak Ibu ini ada bersifat sustain, berkelanjutan. Nah ini yang menjadi tantangan bagi para penyelenggara khususnya PSB. Mesti dijamin nanti yang juaranya mesti kita dampingi. Ini dilakukan secara sustain nggak di sekolahnya gitu, ya kan? Kalau misalnya hanya dilakukan di sini tanpa ada pengujian lebih lanjut, buat apa gitu? Tematik artinya gitu kan ya. Jadi sekali lagi saya mencatat ada enam hal yang diharapkan dari lomba ini. Yang pertama, terciptanya ide dan praktik pembelajaran yang inovatif. Kemudian sudah pasti peningkatan profesionalisme guru. Kemudian mudah-mudahan setelah ini terbangun komunitas-komunitas belajar, baik itu di tingkat sekolah, satuan pendidikannya sekolah, atau di apa disebutnya kalau di rayon atau apa namanya ya per sekolah itu gugus ya gugus. Kemudian ini yang penting ada dokumentasi dan bisa kita lakukan diseminasi sehingga rekam jejak teman-teman para inovator semuanya bisa tercatat. Dan yang paling penting adalah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Dan terakhir adalah menumbuhkan semangat kompetensi. Jadi per hari ini yang hanya melihat, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lakukan. Jadi teruslah melakukan inovasi, teruslah berbagi, berkembang, dan menciptakan ide-ide pembelajaran yang lebih relevan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari yang terbaik, terbaik dari yang terbaik. Seandainya ada yang belum lolos ke 6 besar, bukan berarti Bapak Ibu kurang hebat, tetapi mungkin belum waktunya Bapak Ibu untuk mencapai ke level yang seperti itu. Dan alhamdulillah semua tampilan materi dapat dijadikan referensi mungkin untuk guru-guru yang lain dan dapat dipraktekkan dalam aktivitas mereka sehari-hari di sekolah. Di sesi acara penutupan ini dimohon dengan hormat kepada Ibu Korwil Dispora Kecamatan Pandeglang untuk memberikan sambutan sekaligus menutup resmi kegiatan Lomba Inobel tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2025. Kepada Ibu Korwil disilakan. Yang terhormat Bapak Kasubag Dispora Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Ibu Pengawas PAI, Bapak Penilik PK, Ketua PSB, Ketua K3S, Ketua Kuaran, Ibu Bapak para kepala sekolah yang masih setia menemani anak-anaknya lomba, Ibu Bapak guru hebat, alhamdulillah sore menjelang maghrib ini kita masih berada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal soleh kita. Ibu Bapak yang saya hormati, ini persaingan yang sangat ketat ya. Nilai juga hanya beda 0,0 saja karena memang pada intinya Ibu Bapak adalah semuanya hebat-hebat, boleh apresiasi. Sampai kami bingung ya untuk menentukan peringkat 1 sampai 6 ya. Apa ya? Sudah hebat, tetapi mungkin ada poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Kiki dengan Pak Kasuba. Ibu Bapak sudah hebat, tapi mungkin ada yang punya plus-plus sedikit. Dan kepada yang mendapatkan kejuaraan, jangan euforia dulu. Walaupun jadi juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan berarti Ibu Bapak sudah sempurna, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi. Nanti dibimbing oleh Pak Kiki yang sudah menjadi 2 kali berturut juara nasional ya, yang tentunya sudah punya tiket, dan guru-guru kita juga kami tunggu nih undangannya TK juga ya, jangan hanya SD, TK belum nih ya, walaupun Bu Rati itu luar biasa pernah masuk ke nasional. Intinya tadi sudah disampaikan oleh MC juga, bagi yang hari ini belum berhasil, insya Allah di momen berikutnya jangan bosan, jangan merasa terpaksa. Ibu Bapak hadir di sini tadi 24 penampil, Ibu Bapak hari ini yang saya sampaikan mendapatkan praktik baik sebanyak 24. Ya, betul tidak? Yang belum pernah kita lakukan oleh teman sudah dilakukan.
tinggal dibenahi tadi cara penulisan dan lain itu bagiannya Pak Kiki. Nanti kami intinya pada juri ini apresiasi luar biasa. Dari tahun ke tahun Inobel Kecamatan Pandeglang semakin meningkat. Terima kasih PSB dan K3S yang mendukung acara ini. Sepertinya Pak Kasubag hanya di Kecamatan Pandeglang yang melakukan ini. Ya, jadi teman-teman ada saya tadi posting, ada yang Bu Haji mana panduannya? Walaupun kata Pak Mun tadi, kata Pak Kiki, panduannya belum turun. Ya, kalau kita sudah punya calon, tinggal dibenahi saja, tinggal dimaksimalkan. Intinya kenapa kita lakukan, yang pertama adalah udah Ibu Bapak anggarkan di RKS, kalau tidak malah temuan. Yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan kami sebagai pembina di Pandeglang, apakah ada hasilnya atau tidak. Kalau ada kekurangan kami harus bagaimana, ya. Jadi masalah ada dan tidak di nasional, yaitu nomor berapa, yang penting kita di Kecamatan Pandeglang ini setiap tahun harus ada namanya evaluasi. Pak Kadis mengapresiasi saya di grup Kormin, kasih jempol ya kegiatan kita, mudah-mudahan menjadi inspirasi Ibu Bapak semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan Inobel di Kecamatan Pandeglang untuk tahun 2025 saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Korwil atas sambutannya di acara penutupan ini. Dengan berakhirnya sambutan dari Ibu Korwil kita, maka berakhir pula acara kegiatan lomba pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas nama panitia dan pembawa acara, mohon maaf atas segala hilaf dan terima kasih atas segala atensi juga segala partisipasi dari semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kasih aplaus dulu untuk kita semuanya. Luar biasa, terutama untuk Pak Kasubag kita yang dari pagi stay di sini dan sampai, aduh udah lecek saya nih, beliau bisa pulang dulu. Kalau kita nggak bisa pulang dulu ya, lecek sampai hari ini gitu. Baik, selanjutnya hal yang ditunggu-tunggu akan segera kita ketahui dan dipersilahkan kepada Ketua Panitia Multilomba Bapak Saifuddin SPD untuk mengumumkan hasil kejuaraan kita pada siang hari ini, sore hari ini. Mangga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya menjelang sore atau maghrib ya. Baiklah, kita langsung hasil panitia multilomba jenjang sekolah dasar tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2025. Nomor 023 garis miring SK PML garis miring Romawi 5 garis miring tahun 2025 tentang pemenang lomba inovasi pembelajaran Jambore GTK jenjang sekolah dasar tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan panitia multilomba jenjang SD tingkat Kecamatan Pandeglang sebagai pemenang lomba inovasi pembelajaran Jambore GTK jenjang SD tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2025 di SDN Pandeglang 4 Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Kedua, sumber biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan pada biaya operasional sekolah masing-masing sekolah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 31 Mei 2025. Panitia Multilomba Kecamatan Pandeglang tahun 2025. Ketua Saifuddin SPD. Ditandatangani Sekretaris Munjirin SPD MPD
ditandatangani dan distempel. Mengetahui Korwil Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pandeglang, Dr. Hajah Nong Sopuana SPD MPD, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan Panitia Multilomba Jenjang Sekolah Dasar tahun 2025 nomor 23 garing SKPML garing 2025 tanggal 31 Mei 2025. Daftar nama pemenang Lomba Inovasi Pembelajaran Jambore GTK Jenjang SD tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2020. Nomor peserta Harapan Ketiga. Ada musik, duduknya nggak nyambung. Harapan Ketiga. Nomor peserta nilai dengan jumlah nilai 274 dengan nomor peserta 1010 Ika Herlika SPD dari SD Pandeglang 9. Ya, silakan. Urutan harapan kedua dengan jumlah nilai 275 dengan nomor peserta 14 yaitu Putri Ayu Permatasari SPD dari SDN Pandeglang 10. Urutan harapan ke-1 dengan jumlah nilai 275,5 jatuh kepada nomor peserta 06 atas nama Imas Nuna SPD dari SDN Pandeglang 6. Juara ketiga dengan jumlah nilai 276 jatuh kepada nomor 02 atas nama Ina Rosiana SPD dari SD Pandeglang 5. Juara kedua dengan jumlah nilai 281 jatuh pada nomor peserta 24 atas nama Elsa Eriaska SPD dari SDN Kabayan 3. Elsa Eriaska. Ya. Juara pertama dengan jumlah nilai 282 jatuh pada urutan nomor peserta 07 atas nama Purwatiningsi SPD dari SDN Pandeglang 4. Ya. Terima kasih, silakan. Dan nama-namanya sudah disebutkan, kita tahu ternyata inilah orang-orangnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk semuanya dan menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, untuk penyerahan piala beserta uang tunai, ya, uang tunai kan dari panitia multilomba akan diberikan oleh Bapak Kasubag Disdikpora Kabupaten Pandeglang
untuk memberikan piala atas nama Ibu Purwanti dari SDN Pandeglang 4. Ya, oke. Selanjutnya untuk juara kedua atas nama Elsa Eriska SPD dari SDN Kabayan 3 akan diberikan piala beserta hadiah lain-lainnya. Kami mohon kepada yang terhormat Ibu Korwil Distrik Fora Kecamatan Pandeglang untuk menyerahkannya. Untuk juara ketiga atas nama Ina Rosiana SPD, asal sekolah dari SDN Negeri Pandeglang 5, meskipun bapaknya terbagi 2. Tapi akhirnya, nah ternyata ya akan diberikan oleh yang saya senangi dan saya cintai, Ibu Pendais Distrik Fora Kecamatan Pandeglang. Dan untuk juara harapan pertama yaitu atas nama Imas Nuna SPD dari SDN Pandeglang 6, dimohon dengan hormat kepada Bapak Penilik TK Bapak Dr. Kiki Budiana untuk menyerahkan trofi beserta lain-lainnya. Dan alhamdulillah di sini juga ada door prize Desa Upami dari Ibu Korwil. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua PSB untuk menyerahkan piala beserta lain-lainnya kepada Ibu Putri Ayu. Aduh nggak kebaca ini, dari SDN Pandeglang 10. Selamat. Dan yang terakhir kami mohon kepada Bapak Ketua K3S kita, Bapak Haji Suherman, untuk memberikan piala beserta lain-lainnya kepada juara ketiga Harapan 3. Hoyong gak tilu. Harapan 3 atas nama Ika Herlika SPD dari SD Negeri Pandeglang 9. Selamat untuk semuanya dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan ucapan selamat untuk para juara kita. Dan kita akan adakan foto bersama. Bapak Kasubag dipersilahkan untuk mengambil formasi di tengah, Pak. Mau di tengah nggak? Di tengah bersama Ibu Korwil, bersama Ibu Pendais, Bapak Kiki Budiana, mangga di tengah.